Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan ibadah kita. Renungan pada sore hari ini, saya beri judul antara B dan D. Saudara, yang dimaksud dari B dan D adalah huruf B dan D di dalam bahasa Inggris. Huruf B di dalam bahasa Inggris adalah singkatan dari birth atau kelahiran. Dan D adalah death atau kematian. Jadi antara huruf B dan D, antara kelahiran sampai dengan ke kematian, ada huruf C. Yang kita akan bahas pada sore hari ini adalah apakah C itu. Sebetulnya, saudara, di antara ketika kita lahir ke dalam dunia, kemudian sampai kita meninggalkan dunia ini, ada yang dinamakan hidup. Jadi C yang pertama, hidup kita itu penuh dengan pilihan. Yang pertama adalah choice. Sejak kita bangun pagi tadi, kita sudah dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa melanjutkan mimpi kita. Yang kedua, kita bisa bangun dan mengejar mimpi-mimpi kita. Saudara, kualitas hidup kita hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Jika kualitas hidup kita pada hari ini buruk, maka kita harus memperbaiki pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari supaya ke masa yang akan datang kita akan mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Saudara, salah satu pilihan atau salah satu choice yang akan kita bahas pada hari ini adalah pemilihan kata-kata. Alkitab mencatatkan bahwa kita harus berhati-hati dan harus cakap untuk memilih kata-kata. Yang pertama kita akan buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita, Amsal pasal yang ke-15, ayat yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita lanjutkan ayat yang ke-23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi saudara, di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang pertama dan ayat yang ke-23 tadi menceritakan kepada kita bagaimana jawaban yang lemah lembut bisa meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas bisa membangkitkan amarah. Dan di ayat yang ke-23 tadi dikatakan juga bahwa jawaban yang tepat pada waktunya adalah bisa membuat seseorang itu bersukacita. Saudara, di dalam Alkitab ada satu kisah yang menceritakan tentang hal ini, yaitu kisah tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Kita akan bersama-sama lihat di dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ke-25. Kitab 1 Samuel, pasal yang ke-25, mulai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu. Katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya." Ayat 11, "Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantayan yang kubantai bagi orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Saudara, ini adalah jawaban Nabal terhadap permintaan dari orang-orang yang diutus oleh Daud. Saudara, pada saat itu Daud sedang dalam pelarian.
Daud dikejar-kejar oleh Saul dan mereka, Daud dan pengikut-pengikutnya, eee, menjadi pengembara. Dan pada saat di ayat yang pertama, pasal 25 ayat yang pertama diceritakan bahwa saat itu Samuel mati. Ketika Samuel mati, maka perdamaian antara Saul dan Daud semakin sulit untuk dilakukan. Sehingga Daud berkemas, kemudian pergi ke padang gurun Paran. Nah, Daud beserta orang-orang yang menyertainya berdiam di sekitar gurun Paran ini. Kemudian diceritakan di sini ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Nah, saudara, ada seorang kaya yang bernama Nabal. Dia mempunyai peternakan yang cukup besar, dan dia adalah orang kaya. Dia mempunyai perusahaan di Karmel. Nah, saudara, nama orang itu adalah Nabal dan nama istrinya adalah Abigail. Nabal adalah laki-laki yang kasar dan jahat kelakuannya. Walaupun ia adalah keturunan dari Kaleb. Nah, ketika didengar Daud bahwa di tempat Nabal tadi dilakukan pengguntingan bulu domba, berarti adalah satu hari yang spesial, di mana orang-orang biasanya yang mengadakan pengguntingan bulu domba akan membagi-bagikan rezeki yang mereka peroleh kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, pada saat itu Daud melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk Daud untuk meminta bagian kepada Nabal. Maka diutuslah orang kepada Nabal ini untuk menanyakan perihal itu. Dan orang-orang yang diutus oleh Daud ini bertanya kepada Nabal dengan sangat sopan. Di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-6 kita bisa baca, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Nah, Daud memanggil atau merendahkan dirinya sedemikian rupa, dia berkata, anakmu Daud. Jadi, dan juga berkata kepada orang-orang pengikutnya adalah hamba. Tetapi ketika orang-orang Daud itu sampai kepada Nabal dan menyampaikan pesan dari Daud ini, maka jawaban Nabal sungguh sangat pedas. Sehingga orang-orang ini kemudian pulang dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabal kepada Daud. Dan Daud sangat-sangat marah. Daud sangat marah. Kenapa Daud sangat marah? Karena Daud tidak dapat menerima apa yang dikatakan oleh Nabal. Perkataan yang dikatakan oleh Nabal begitu kasar, begitu pedas. Padahal pada saat itu orang-orang Daud senantiasa melindungi
para penggembala Nabal. Kalau pada zaman sekarang mungkin kita agak sulit untuk mengerti tentang hal ini. Karena pada zaman dahulu itu menggembalakan domba tidak di halamannya sendiri. Mereka membawa domba ke tempat di mana banyak rumput. Dan kita melihat begitu banyak domba yang dimiliki oleh Nabal. Sehingga para gembalanya harus menggembalakan dombanya mencari rumput yang segar untuk domba-dombanya ke tempat yang agak jauh. Dan keamanan pada saat itu sangatlah buruk. Karena banyak sekali penyamun, banyak sekali orang-orang yang mencuri, merampok, ya, bergerombol untuk mencuri ternak. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Daud beserta orang-orangnya, mereka justru dilindungi. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang selanjutnya. Kita dapat melihat pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud dan teman-temannya atau tentara-tentaranya adalah melindungi para gembala dari Nabal. Oleh karena itu Daud sangat marah, Daud tersinggung, dan dia berkata, "Tandang pedang, kita akan membunuh semua laki-laki yang ada di tempat Nabal." Tetapi saudara, kemudian didengarlah berita ini oleh Abigail, yaitu istri dari Nabal. Dan Abigail adalah seorang yang sangat bijaksana. Dia seorang perempuan yang bijaksana, sehingga dia bisa mengambil satu keputusan yang cepat dan tepat. Dia segera mempersiapkan di ayat yang ke-18, 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara, dimuatnya semuanya itu ke atas keledai. Kemudian disuruh berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Nah, Abigail mempersiapkan semuanya untuk menemui Daud. Sebelum Daud membunuh orang-orang yang ada di tempat Nabal ini. Saudara, kemudian ketika Abigail bertemu dengan Daud, apa yang dilakukannya? Abigail sujud pada kaki Daud. Di ayat yang ke-24, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarlah perkataan hambamu ini." Ini adalah satu kata-kata pembuka yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh seorang perempuan kaya, saudara. Bukan oleh seorang hamba, tapi dia adalah istri dari pengusaha kaya. Tetapi karena dia tahu bahwa bahaya mengancam kehidupan keluarganya, maka dia berkata-kata dengan sangat baik. Saudara, dengan sangat lembut dia merendahkan dirinya dan berkata kepada Daud. Nah, kemudian diingatkan juga kepada Daud bahwa jangan sampai Daud berbuat dosa, yaitu melakukan hutang darah karena mencari keadilan kepada sesama bangsa Israel. Nah, saudara, karena Daud mendapatkan satu tugas dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel berperang dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi Daud tidak boleh membunuh atau tidak boleh menyakiti
umatnya sendiri. Dan ini sebetulnya sudah dilakukan oleh Daud ketika dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Dan dia sangat menghormati Saul, walaupun Saul sering sekali berbuat jahat kepadanya. Saudara, tetapi kepada Nabal ini, emosi Daud meluap dan dia marah. Tetapi ketika Abigail berkata demikian, maka lunaklah hati Daud ini. Saudara, di dalam kisah ini, kita bisa menambahkan satu pengajaran, yaitu bagaimana kita memilih perkataan. Kalau kita memilih perkataan yang ceroboh seperti yang dikatakan oleh Nabal, maka kecelakaan atau hal-hal yang tidak baik mungkin saja menimpa kita. Tetapi kalau kita bisa memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang bisa melembutkan hati seseorang, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi tepat apa yang dikatakan oleh Amsal tadi, bahwa kata-kata yang baik atau kata-kata yang baik itu bisa mendatangkan satu kebaikan juga kepada orang yang mengatakannya. Kita akan buka yang selanjutnya, yaitu di kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10. Ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi, di dalam kitab Yakobus ini, kita diingatkan bahwa kita harus belajar untuk mengendalikan lidah kita, belajar untuk mengendalikan perkataan kita. Kita harus berhikmat kapan kita harus bicara dan kapan kita harus diam. Saudara, tidak selalu kata-kata dibutuhkan dalam segala perkara. Ada kalanya tepukan di pundak bisa lebih bermakna daripada 1000 kata-kata yang indah. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, kita harus selalu belajar untuk menyampaikan kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik bisa mendatangkan damai sejahtera. Contohnya, saudara, kita sering sekali diajarkan untuk mengatakan paling sedikit 3 kata yang bisa membawa damai sejahtera. Yang pertama adalah kata tolong. Ketika kita meminta sesuatu, kita bisa memakai kata tolong. Contohnya, kalau kita ingin diambilkan air minum, maka kita bisa mengatakan, tolong ambilkan air minum. Atau tolong bukakan pintu. Ini akan terasa lebih enak di telinga. Dibandingkan jika kita berkata mungkin kepada pasangan kita, atau kepada keluarga kita, atau kepada teman kita, bukakan pintu, ambilkan air. Dengan memakai kata tolong di depan, maka kita bisa melembutkan perkataan kita. Dan ini akan menjadi suatu hal yang mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua, yaitu kata maaf. Walaupun cuma 4 huruf dan 2 di antara 4 huruf itu adalah huruf yang sama. Sangat sederhana, tapi sulit untuk dilakukan. Sulit untuk diucapkan. Kenapa? Karena ego. Ego yang sering sekali membuat kita ngotot untuk tidak mau minta maaf walaupun kita salah. Karena ego sering sekali kita terlibat di dalam satu pertengkaran. Suami istri yang egonya tinggi akan sering sekali bertengkar.
Karena tidak ada yang mau lebih dahulu meminta maaf. Kita harus ingat saudara, bahwa satu pernikahan yang langgeng dan bahagia hanya bisa diraih oleh sepasang manusia yang pemaaf. Jika keduanya mempunyai sifat pemaaf dan keduanya mudah untuk mengatakan maaf dan memberi maaf, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Yang ketiga, saudara, adalah kata terima kasih. Perkataan yang mengandung makna menghargai apa yang kita terima. Kepada sesama manusia, kita berterima kasih. Dan kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Saudara, pada satu talk show, saya pernah mendengar satu kesaksian yang disampaikan oleh seorang presenter yang sangat terkenal di Indonesia. Pada saat itu dia menjadi MC sebuah acara di mana seorang kaya memberikan donasi kepada orang-orang yang miskin, pada orang-orang yang membutuhkan. Mereka menyiapkan bingkisan-bingkisan dan juga sejumlah uang, dan mereka serahkan kepada orang yang miskin itu. Dan ketika orang yang membutuhkan itu dipanggil ke depan, ke atas panggung, kemudian orang kaya ini memberikan bingkisan itu kepada orang tersebut, maka dia melihat bahwa orang kaya ini membungkukkan badannya lebih bungkuk daripada orang yang menerimanya, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada orang yang menerimanya. Bukankah seharusnya terbalik, saudara? Seharusnya orang yang menerima itulah yang berterima kasih dengan sungguh-sungguh, atau bahkan membungkukkan lebih bungkuk. Tetapi ini terbalik. Si orang yang memberikan malah lebih bungkuk. Ketika selesai acara, maka presenter ini bertanya, "Pak, kenapa Bapak lebih bungkuk dan lebih berterima kasih kepada mereka?" Maka orang ini berkata bahwa, "Saya berterima kasih karena mereka bisa menerima sumbangan saya. Kalau mereka tidak menerima sumbangan saya, atau mereka tidak membutuhkan uang yang saya miliki, tidak membutuhkan bantuan yang bisa saya berikan, apalah arti kekayaan yang saya miliki." Nah, saudara, berterima kasih adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kata terima kasih adalah bermakna menghargai apa yang kita terima. Yang selanjutnya, saudara, C yang kedua adalah chance atau kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, seperti sebuah lagu rohani yang sangat populer, yang sangat indah, yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita buka di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. "Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua." Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Alkitab bahasa Inggris, di sini bukan waktu dan nasib, tapi dikatakan time and chance, yaitu waktu dan kesempatan. Jadi secepat apapun orang berlari, sepandai apapun orang memiliki kemampuan berpikir, kalau dia tidak mempunyai waktu, kalau dia tidak mempunyai kesempatan, semuanya adalah sia-sia.
Berapa banyak orang pandai yang hidupnya biasa-biasa saja, tetapi orang biasa-biasa saja hidup dengan sangat kaya. Kita juga bisa melihat bagaimana eh, kesempatan-kesempatan yang diraih oleh orang-orang pada saat ini itu tidak tergantung kepada status mereka. Apakah mereka itu cepat, ganteng, ataupun pintar. Tetapi mereka masing-masing mempunyai waktu dan kesempatannya. Kemudian siapakah yang berkuasa atas waktu dan siapakah yang bisa memberikan kesempatan itu? Kita melihat dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di sini dikatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita lanjutkan di kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, saudara, kesuksesan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dicintainya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Pada saat apa? Pada saat mereka tidur. Pada saat kita tidur, kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak sadar, kita tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan memberikannya karena kasih-Nya kepada orang-orang yang dicintainya. Jadi saudara, kita harus mengetahui siapakah orang yang dikasih Tuhan itu. Yang pertama, orang yang dikasih Tuhan adalah orang yang dipilihnya. Kita buka 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Ayat yang 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah bangsa yang terpilih. Dan kita orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan baptisan yang kita terima adalah termasuk di dalam umat-umat pilihan, yaitu umat Israel yang rohani. Maka jika kita termasuk sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, maka kesempatan dan waktu ini yang akan diberikan kepada kita. Yang kedua, saudara, siapakah orang yang dikasihi Tuhan itu? Adalah orang yang diajarnya. Kita buka Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya
dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, yang kedua adalah orang yang dihajar oleh Tuhan. Tuhan menghajar manusia atau menghajar kita dengan berbagai macam hal. Bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk menyusahkan kita, tapi justru untuk mendekatkan kita kepadanya. Justru Tuhan senantiasa menghajar orang-orang yang dikasihinya supaya tidak terjatuh di dalam pencobaan. Yang ketiga, kita buka Amsal pasal 15 ayat yang ke-9. Amsal pasal 15 ayat yang ke-9. Amsal 15 ayat yang ke-9. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Jadi yang ketiga adalah orang-orang yang mengejar kebenaran. Saudara, selama kita hidup, tersedia kesempatan bagi kita. Dan kita harus mempergunakan semua kesempatan yang ada, yang disediakan oleh Tuhan dengan maksimal. Saudara, kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita haruslah kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi selama kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan memberikan banyak sekali kesempatan kepada kita. Pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dikatakan di sini, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kesempatan yang kita miliki di dalam kehidupan kita, bisa kesempatan untuk bertobat. Bisa juga kesempatan untuk memberitakan Injil dan juga kesempatan untuk berbuat baik. Saudara, kiranya kita boleh memegang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan semasa kita hidup dengan baik. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah change. Change ini bisa berarti merubah ataupun berubah. Ada seorang pembicara yang baru pertama kali mengadakan seminar online berdurasi 60 menit. Kemudian dengan hati yang berdebar-debar, dia merancang iklan untuk ditayangkan di internet. Sampai pada waktunya, dia membuka pendaftaran untuk seminarnya itu. Dan ketika iklannya itu ditayangkan, saudara, begitu cepat sekali pendaftar bertambah. Dari 10, 50, 100, 200, 300 dalam waktu beberapa jam saja. Dia sangat gembira. Dia sangat bersuka cita, saudara. Tetapi kemudian sukacitanya lenyap ketika dia menemukan satu kesalahan di iklan yang dia tayangkan. Saudara, iklan yang dia tayangkan adalah 60 menit ya, atau dalam bahasa Inggris ini 60 minutes that will change your life. Ya. Dia salah ketik, saudara. Harusnya 60 minutes that will change your life. Dari huruf L, dia ketik W. Tetapi artinya jauh sekali berbeda. Yang ditayangkan adalah 60 menit atau
60 menit yang akan merubah istri Anda. Padahal yang dia akan berikan adalah seminar 60 menit yang akan merubah hidup Anda. Your life. Dan segera dia minta maaf, kemudian dia revisi judulnya, judul seminarnya, dan ke-300 peserta itu serta-merta membatalkan pesanannya. Saudara, ini adalah sebuah cerita fiksi atau fiktif saja. Tetapi ini menceritakan satu keadaan manusia, bahwa manusia sering sekali ingin merubah orang lain. Dia ingin merubah istrinya, dia ingin merubah suaminya, sehingga mereka bisa menjadi lebih baik. Tetapi ternyata manusia itu, terutama manusia dewasa, sulit sekali untuk diubah ataupun berubah. Saudara, di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah seorang Farisi. Dia fasih sekali akan kitab-kitab suci. Dia adalah murid dari seorang guru yang terkenal yang bernama Gamaliel. Dan dia adalah seorang yang sangat berani. Dia memegang ajaran-ajaran kitab suci dengan sangat ketat. Sehingga ketika ajaran Kristus mulai disebarkan, Saulus ini termasuk orang-orang yang menganggap bahwa ini adalah ajaran sesat, ajaran yang harus dimusnahkan, sehingga dia sering sekali menganiaya umat Kristen. Menganggap bahwa ajaran yang diajarkan oleh Kristus adalah tidak sesuai dengan kebenaran. Dia tidak segan menangkap, menyiksa orang-orang Kristen yang ditemuinya. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dia lakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Jadi ketika Saulus dengan membawa surat dengan kuasa penuh dari imam besar yang akan menangkap dan membunuh murid-murid Tuhan, ketika dalam perjalanan di Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia sehingga dia rebah ke tanah dan kedengaran suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan seketika juga Saulus menjadi buta. Dan di ayat yang tadi baru saja kita baca, bahwa di Damsyik itu ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias yang disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke jalan lurus dan mencari di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Nah, Saulus ketika itu sedang berdoa, dan dalam penglihatannya dia juga melihat bahwa ada seorang yang bernama Ananias yang akan mendatanginya. Saudara, dan Ananias berkata kepada Tuhan, seperti yang tadi sudah kita baca, orang ini adalah orang yang sangat jahat. Dia menganiaya banyak sekali orang-orang pengikut Kristus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Di sini dikatakan di ayat yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja
dan orang-orang Israel. Jadi saudara, Saulus dipilih oleh Tuhan secara langsung. Dan kita bisa melihat di ayat yang ke-20. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapakah dia itu? Kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, dikatakan atau kita bisa tahu bahwa yang dimaksud dengan dia adalah Saulus. Jadi Saulus berubah 180 derajat karena dia bertemu dengan Tuhan. Nah saudara, Saulus yang demikian jahat secara radikal dirubah oleh Tuhan. Manusia tidak mungkin bisa merubah manusia lagi, tapi hanya Tuhan yang sanggup. Saulus ini identik dengan apa yang terjadi di Kana. Ketika di Kana, di dalam satu perjamuan kawin, mereka kehabisan anggur, kemudian Tuhan Yesus merubah air di tempayan, yaitu air untuk membasuh kaki bagi para tamu, air yang sama sekali tidak berguna, tidak bernilai, menjadi anggur yang berkualitas tinggi. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Saulus yang begitu jahat diubahkan oleh Tuhan dengan drastis menjadi seorang rasul yang mengabarkan Injil Tuhan, Injil keselamatan dengan sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat kitab Perjanjian Baru, sebagian besar ditulis atau adalah tulisan dari Rasul Paulus ini. Saudara, Roh Kudus yang sanggup mengubah manusia. Roh Kudus yang bisa memberikan satu kehidupan yang baru kepada manusia. Oleh karena itu, saudara, jika kita ingin berubah, mohonlah Tuhan yang merubah hidup kita. Di dalam kehidupan kita banyak sekali kelemahan, banyak sekali kekurangan, dan pada saat kita menyadarinya, mohonlah Roh Kudus untuk merubah hidup kita. Dan C yang terakhir adalah Christ atau Kristus. Kita buka dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Filipi pasal 1 Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana mungkin saudara satu kematian bisa disebut sebagai satu keuntungan? Pada umumnya manusia takut kepada kematian. Pada umumnya manusia menganggap kematian adalah sesuatu yang merugikan. Tetapi di sini Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menjelaskan bahwa hidup Rasul Paulus, jika dia hidup, dia akan hidup untuk Kristus, dan jika dia mati, maka kematian merupakan suatu keuntungan baginya. Saudara, mengapa mati kok bisa menjadi satu keuntungan? Kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25.
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, saudara, di ayat yang ke-26 di sini, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Inilah yang dipegang oleh Rasul Paulus, bahwa kalaupun dia mati, dia yakin karena Kristus ada di dalam kehidupannya. Karena dia telah menemukan jalan yang membawa kepada keselamatan, maka kematian adalah keuntungan baginya. Karena walaupun dia sudah mati, dia akan hidup kembali. Saudara, bagi kita, kematian juga merupakan satu jalan, merupakan satu hal yang mengistirahatkan kita dari segala jerih lelah kita. Kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan lagi. Kenapa? Karena kita percaya bahwa satu waktu nanti kita akan dibangkitkan. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Roma pasal 6, mulai ayat yang ketiga. "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Ayat yang kelima, "Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa." Ayat 7, "Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa." Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat yang 9, "Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia." Jadi saudara, C yang keempat adalah yang paling penting, yaitu Kristus, Christ. Karena di dalam Kristus Yesus kita mempunyai pengharapan. Jika kita percaya, dibaptis, dan mengikuti semua perintah-perintahnya, maka kita akan satu hari nanti kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sebagai ayat penutup, kita akan buka satu perkataan yang dikatakan oleh Musa di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10 dan 12. "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." 12. "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Jadi saudara, di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan sepanjang mulai dari kita lahir sampai kita meninggal, kita mempunyai banyak pilihan, kita mempunyai banyak kesempatan, dan kita juga mempunyai banyak perubahan, dan yang terakhir, yang terpenting adalah kesempatan berubah, dan pilihan harus dilandaskan kepada kasih Kristus, sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia.
Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri kebaktian kita pada sore hari ini